Halo pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Hasnul Sohaimi bersama kita. Pak Hasnul, ini semakin menarik saya bicara dengan Pak Hasnul. Apalagi tadi di sebelumnya segmen Bapak bilang tentang inspiring CEO, ini hanya seorang leader lah yang bisa menginspire. Kalau manajer tidak, dan leader adalah beyond manager. Ada ungkapan lain Pak, bahwa seorang pemimpin itu harus rela berkorban demi peningkatan, itu tadi, peningkatan organisasinya. Dan cuman satu pengorbanan saja itu belum cukup. Misalnya pemimpin akan menurunkan gajinya untuk peningkatan yang lain, itu saja tidak cukup. Nah, untuk membawa sukses itu jarang cuman satu pengorbanan saja. Dan saya ingin tahu dari perspektif Pak Hasnul sendiri dalam pengalaman Anda Pak sebagai leader barangkali, bagaimana Bapak menerjemahkan tadi pengorbanan dan juga peningkatan organisasi atau perusahaan Bapak? Ya, mungkin dilihat dari sisi seorang pimpinan itu bisa di-challenge apa enggak. Itu pengorbanan yang paling besar menurut saya. Tidak semua pemimpin kita tuh bisa diberi feedback, tidak semuanya bisa di-challenge. Kalau di Excel saya coba seperti itu. Kita punya tim yang mencoba merumuskan apa visi kita tadi secara lebih detail dan pricing aja misalnya. Dan pricing itu 2 bulan kita duduk, setiap minggu kita challenge mereka, dan challenge direksi itu nggak ketemu. Akhirnya saya bilang oke lah, daripada kita nggak ketemu terus, kita istilahnya adu pendapat. Kamu bertujuh, saya sendiri, saya bilang gitu. Direksi yang lain sebagai penilai. Jadi kami American Idol lah, 1 lawan 7. Terus saya adu, ini ide saya, apa ide kalian? Nah, kita adu gitu. Terus apa jawabnya? Ternyata apa yang saya berikan itu cukup menarik, cukup bagus, tapi kalah sama mereka gitu. Anda bayangkan, saya kalah dari seorang staff, saya kalah dari seorang manajer itu di depan umum, di depan direksi yang lain. Saya bilang, oke, saya kalah, saya nyerah. Kita ambil idenya mereka. Yang kita pakai ide mereka, itulah yang kita pakai sekarang ini. Jadi saya di depan umum, ya udah kalau memang saya salah, saya minta maaf. Kalau saya perlu di-challenge, ayo challenge saya. Sering saya bilang gitu. Oke, ini menurut saya begini, menurut teman-teman apa? Biasanya di-challenge, oh nggak bagus. Fine, kalau lebih bagus kita cari yang lebih bagus. Itu lebih penting menurut saya, dari hanya sekedar mengorbankan gaji. Mengorbankan pride kita sebagai pimpinan yang boleh di-challenge, pimpinan yang juga manusia yang bisa salah, seperti itu. Luar biasa, ini nggak semua orang bisa. Kalau bukan pemimpin sejati mungkin ya. Baik, tapi bagaimana Bapak kemudian memilih atau merekrut kriteria untuk para orang-orang di perusahaan Bapak? Dalam hal ini katanya hanya seorang pemimpin lah yang bisa mengangkat pemimpin-pemimpin baru. Kalau dia dikelilingi oleh para pemimpin juga, itu lebih membawa kesuksesan lebih. Nah, berarti harus ada kriteria khusus di human capital tadi yang saya bilang. Bagaimana pandangan Bapak tentang ini? Itu harus komplit. Suatu tim harus ada tim yang sangat rutin, yang sangat tekun melakukan kerjanya, tidak terlalu banyak pikirkan yang lain. Itu harus ada, itulah operasional. Ada suatu tim yang sangat kreatif, tidak puas dengan apa yang adanya, selalu keluar dari the box-nya, out of the box saya bilang gitu. Itu juga harus timnya seperti itu. Dan ada juga satu tim yang bisa menjembatani dua-duanya itu. Nah, untuk XL selalu kita pikir adalah kalau timnya sudah ada tim yang lakukan rutinnya, harus challenge orang yang out of the box. Nah, orang yang 7 tadi itu komplit tuh memang. Jadi sebelum mereka ditunjuk, kita lakukan suruh mereka ke pasar dulu. Ada 14 orang yang kita tunjuk, silahkan ke pasar, coba lihat pasar, menurut Anda apa yang harus dilakukan. Nah, begitu mereka balik, saya lihat dari beberapa orang tuh, nah tim ini bagus nih untuk elaborasi. Tim ini baru untuk analisa mengenai data. Nah, tim ini lebih bagus untuk implementasi, dan satu orang yang harus ada leadernya lah orang yang out of the box. Gitu. Nah, berdasarkan itulah, tidak perlu yang out of the box itu di bawah level manager. Padahal yang lain itu ada yang levelnya VP, 3 level di atas dia. Kita bilang, oke, kamu yang mimpin tim ini. Dan yang VP juga merasa, oke, nggak apa-apa. Yang di bawah manajer juga merasa, oke, saya ditunjuk, saya laksanakan. Itu yang tim yang sukses. Tidak mesti hierarki harus diikuti. Dan seperti tadi, mereka bisa salahkan seorang dirut kan. Kayak gitu. Jadi memang untuk milih orang harus komplit. Tidak hanya satu tipe semua, jangan. Kalau semuanya pekerja semua, kita nggak punya ide yang brilian. Ide semua nggak dilaksanakan. Jadi harus totalitas seperti itu menurut saya. Ada hubungannya dengan hukum daya tarik itu, artinya meskipun dengan bidang atau concern yang berbeda-beda dan ini harus komplit, tapi semuanya mengarah pada tujuan yang sama, agenda yang sama. Itu tadi itulah kebersatuan di sana, begitu Pak Hasnul. Jadi dengan kemampuan yang berbeda-beda, memang benar harus memahami tujuan tadi dan memahami di mana posisi dia dalam fungsi-fungsi tadi itu dan mengarah ke sana. Itu setuju itu. Saya jadi ingat kalau Pak Hasnul bicara seperti ini, bahwa seorang pemimpin itu harus dapat melihat lebih jauh, melihat lebih banyak, dan melihat sebelum orang lain melihat. Itu namanya visi kan? Itu namanya visi.
Luar biasa. Nah ini sekarang terakhir Pak, kira-kira kalau kita lihat dari sisi industri Bapak sendiri, kemudian hal yang Bapak hadapi saat ini di industri Bapak dan juga pribadi Bapak sendiri dalam memimpin, tantangan terbesar kira-kira di bagian mana Pak? Kalau saya melihat tim kita tuh sudah sangat solid memang, dan pasar kita tuh di industri ini ada 10 pemain ya, nggak gampang menghadapi 10 pemain. Kita lakukan sesuatu cocok untuk pasar yang ini, tim yang lain, perusahaan yang lain kan hantam di sisi yang lain gitu. Menurut saya bagaimana meneruskan yang sudah kita mulai dengan baik ini sehingga masih bisa survive menuju ke depannya. Itu yang paling berat memang. Karena apa? Memulai gampang, tapi meneruskan sampai itu tetap meningkat terus itu yang lebih berat saya kira. Mimpi Bapak sendiri ke depan itu sebetulnya apa? Waktu saya masuk XL itu nomor 3 memang masih. Nomor 3 yang relatively setengahnya nomor 2. Dan sekarang kita udah dekat dengan nomor 2. Kalau ingin saya membawa perusahaan ini minimum strong number 2. Pada? Selama saya mimpin lah, berapa lamanya. Oke. Nah, mungkin ini di bagian terakhir nih ya. Kita para pemimpin harus punya mimpi kan. Dan mungkin pengikut hanya pertama dia akan ikut pemimpinnya, kemudian baru dia lihat mimpinya itu apa. Berarti harus muncul trust dulu kan, kepercayaan. Yeah. Nah, dalam hal ini menurut Bapak ya, apakah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang CEO dalam ini pemimpin menurut pengalaman Bapak ya, sehingga kepercayaan itu meningkat dan orang akhirnya akan mengikuti tadi bersama-sama mau ke mimpi tadi. Kalau cuma Bapak doang yang bermimpi, yang lainnya nggak mau nomor 2 kayaknya nggak mungkin, misalnya gitu gimana Pak? Ini terakhir nih Pak, kalimat inspiring yang terakhir. 2 hal yang dibutuhkan. Pertama adalah support dari pemegang saham. Itu sangat penting. Tanpa support pemegang saham tidak ada yang akan mengikuti Anda. Support yang solid dari pemegang saham itu dulu. Yang kedua, kalau karyawan kita yang kita pimpin mau trust kita, ya kita harus trustable. Ya, kita berjuang untuk mereka, kita berjuang tanpa interest lain-lain selain dari perusahaan, dan kita berjuang adalah untuk bersama dan selalu trustable. Apapun yang kita lakukan lah demi perusahaan dan itu harus kelihatan gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau kita nggak disupport dan kita nggak trustable, siapa yang trust kita? Kira-kira begitu menurut saya. Yang pertama support dari pemegang saham. Pemegang saham. Baru habis itu bisa jalan ya? Bisa jalan. Oke, baiklah. Pak Hasnul Suhaimi, terima kasih banyak. Waktunya sedikit tapi banyak sekali insight yang kita dapat nih Pak. Dari pemikiran-pemikiran Pak Hasnul. Kita akan mungkin berjumpa kembali di lain kesempatan Pak ya, untuk bicara dan diskusi lebih jauh masalah ini. Ya. Dan baiklah pemirsa, sampai disinilah kebersamaan kita di Inspiring CEO yang menghadirkan Bapak Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur atau Chief Executive Officer dari PT Excelcomindo Pratama Tbk. Mungkin dari perbincangan kita ini Anda telah mengambil satu kesimpulan tertentu atau mengambil underline dari nilai-nilai apa yang bisa menjadi inspirasi kita dalam menjalankan perusahaan atau memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang jelas mungkin kita bisa mengutip kata-kata bahwa semua orang mungkin bisa mengendalikan perahunya, tapi hanya pemimpinlah yang bisa menentukan arahnya. Baik, silakan sampaikan komentar dan pendapat Anda melalui SMS di 0896 kali 788 dengan format seperti ini. Saya Nadia Ardwinata, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Susah.